Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan perdana dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Dalam pertemuan perdana ini, maka materi yang akan disampaikan yaitu berkenaan dengan pengantar akuntansi manajemen. Sebagaimana kita ketahui bahwa akuntansi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah bahan masukan menjadi data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai. Skema yang ada dalam sistem informasi akuntansi yaitu dengan adanya masukan berupa data yang selanjutnya data tersebut itu diolah atau diproses untuk menghasilkan sebuah keluaran berupa informasi akuntansi. Dalam akuntansi ada dua tipe akuntansi yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan ini merupakan sistem akuntansi yang pemakaian informasinya adalah pihak-pihak eksternal perusahaan. Contohnya yaitu kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor, dan lain-lainnya, di mana stakeholder berupa pihak eksternal tersebut itu membutuhkan informasi akuntansi dengan nama akuntansi keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen merupakan sistem akuntansi yang pemakaian informasinya adalah pihak internal organisasi perusahaan. Contohnya di sini yaitu manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya. Akuntansi ini yang berkaitan dengan akuntansi manajemen tentunya berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Maka dalam mata kuliah akuntansi manajemen, pokok bahasan yang akan kita lakukan yaitu berkenaan dengan akuntansi manajemen yang dipergunakan sebagai dasar atau sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan manajemen. Dalam akuntansi manajemen ada dua tipe yang dapat dipahami, yaitu akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi dan akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Penjelasan yang dapat diperoleh mengenai akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi yaitu merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern dari organisasi perusahaan tersebut. Dalam hal ini, akuntansi manajemen merupakan informasi keuangan di mana informasi tersebut dipergunakan oleh pihak internal organisasi itu sendiri. Sedangkan akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi dimaknai sebagai suatu tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Sehingga untuk mendefinisikan akuntansi manajemen dapat ditinjau dari tipe akuntansi atau tipe informasi. Sehingga
akuntansi manajemen memiliki makna yang berbeda, tapi pada prinsipnya adalah sama, yaitu sebagai informasi untuk membantu manajemen dalam pengelolaan perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan. Untuk diketahui bahwa ada beberapa poin perbedaan yang berkaitan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Apa saja perbedaan tersebut? Yang pertama yaitu dalam hal kebutuhan, di mana akuntansi manajemen berkenaan dengan kebutuhan laporan dalam analisis yang akan dilakukan oleh pihak manajemen ini dilakukan sesuka hati. Dalam artian kalau memang dibutuhkan ya dibuat, kalau tidak ya tidak dibuatkan analisis atau laporan akuntansi manajemen. Sedangkan dalam akuntansi keuangan itu sifatnya disyaratkan atau diharuskan, karena dalam akuntansi keuangan ada mekanisme atau kewajiban untuk membuat laporan keuangan secara berkala. Perbedaan yang kedua yaitu berkenaan dengan tujuan, di mana dalam akuntansi manajemen tentunya tujuan dibuatkan akuntansi manajemen yaitu untuk membantu manajemen. Sedangkan dalam akuntansi keuangan tentunya menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan oleh pihak eksternal perusahaan. Perbedaan yang ketiga yaitu berkenaan dengan lingkup informasi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen tentunya relatif digunakan oleh kelompok kecil yang dikenal, yaitu oleh internal perusahaan itu sendiri. Sedangkan kalau akuntansi keuangan relatif digunakan oleh kelompok besar atau yang tidak kita kenal karena dipergunakan oleh pihak eksternal perusahaan. Perbedaan berikutnya yang keempat yaitu berkenaan dengan struktur yang mendasari. Dalam hal akuntansi manajemen, terdapat beraneka ragam sesuai dengan penggunaan informasi. Karena dalam menyusun akuntansi manajemen ini dapat melibatkan pihak-pihak atau departemen lainnya, yaitu lintas departemen dalam menyusun akuntansi manajemen. Semisal pihak akuntansi membutuhkan pihak marketing untuk menganalisa apakah terjadi yang namanya potensi pasar atau tidak, melibatkan pihak R&D, melibatkan pihak produksi, itu tentunya dilakukan secara lintas departemen. Sedangkan akuntansi keuangan hanya ada satu persamaan dasar, yaitu berkenaan dengan aset sama dengan utang ditambah modal. Itu rumus dalam persamaan dasar akuntansi yang dipergunakan dalam akuntansi keuangan. Perbedaan berikutnya yang kelima yaitu berkenaan dengan sumber prinsip, di mana akuntansi manajemen berkaitan dengan apa saja yang berguna bagi manajemen itu dipergunakan sebagai dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan dalam akuntansi keuangan didasarkan pada prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Perbedaan berikutnya antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan yaitu pada poin 6 adalah orientasi waktu, di mana dalam akuntansi manajemen berkenaan dengan orientasi waktu ini yang dibutuhkan adalah data historis dan estimasi waktu yang akan datang. Sehingga dalam akuntansi manajemen ini menggunakan
dua data yang berkenaan dengan data historis dan estimasi waktu yang akan datang, sehingga mempengaruhi terhadap banyak asumsi yang dipergunakan dalam akuntansi manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan, orientasi waktunya yaitu kebanyakan adalah menggunakan historis, sehingga data yang dipergunakan dalam akuntansi keuangan itu adalah data historis. Perbedaan yang ketujuh yaitu berkenaan dengan kandungan informasi. Dalam akuntansi keuangan ada dua informasi yaitu moneter dan non-moneter. Informasi yang disajikan oleh akuntansi manajemen ini dapat berupa data kuantitatif atau data kualitatif. Sedangkan dalam akuntansi keuangan itu lebih diutamakan kepada informasi moneter atau informasi yang berhubungan dengan kuantitatif. Perbedaan yang kedelapan yaitu berkenaan dengan ketepatan informasi. Dalam hal akuntansi manajemen, karena menggunakan estimasi waktu yang akan datang, tentunya banyak perkiraannya. Sedangkan kalau akuntansi keuangan itu sedikit sekali perkiraan yang dipergunakan. Perbedaan yang ke-9 yaitu berkenaan dengan frekuensi laporan. Kalau akuntansi manajemen tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan manajemen terhadap informasi akuntansi manajemen. Tapi kalau akuntansi keuangan itu sudah ditetapkan yaitu dilakukan per bulan, per kuartal, atau dilakukan per tahun untuk menyusun laporan keuangan. Perbedaan yang berikutnya yang ke-10 yaitu berkenaan dengan durasi waktu pelaporan. Kalau akuntansi manajemen, laporan yang dikeluarkan tentunya harus dilakukan secepat mungkin untuk diselesaikan, karena ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Sedangkan dalam akuntansi keuangan, laporan yang dikeluarkan itu disesuaikan dengan periode yang telah ditetapkan setelah laporan keuangan tersebut selesai dikerjakan. Perbedaan berikutnya yaitu yang ke-11 adalah berkenaan dengan kesatuan laporan. Biasanya dalam akuntansi manajemen ini berhubungan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban, di mana analisa yang dilakukan oleh pihak manajemen ini memecah pusat pertanggungjawaban pada pusat pertanggungjawaban pendapatan, pusat pertanggungjawaban biaya, pusat pertanggungjawaban laba, dan pusat pertanggungjawaban investasi. Sedangkan dalam akuntansi keuangan, tentunya laporan yang dibuat itu adalah secara keseluruhan, di mana organisasi tersebut berjalan atau beroperasi. Perbedaan yang berikutnya yang ke-12 yaitu berkenaan dengan akibat hukum. Tentunya kalau akuntansi manajemen, kesalahan yang diperbuat atau kesalahan informasi yang disajikan itu tidak berdampak terhadap hukum, namun berdampak pada keputusan yang diambil bisa salah. Tapi kalau akuntansi keuangan, kesalahan yang terjadi dapat berdampak terhadap hukum. Perbedaan yang terakhir, yang ke-13 dalam akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan ini, yaitu berkenaan dengan disiplin sumber ilmu, di mana akuntansi manajemen biasanya basic ilmu yang dipergunakan yaitu berhubungan dengan ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Tapi kalau akuntansi keuangan itu hanya ilmu ekonomi saja. Itu beberapa perbedaan yang berkaitan dengan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan.
Selain itu, antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan ada dua persamaan, yaitu yang pertama adalah prinsip akuntansi yang berterima umum dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Dalam artian, akuntansi manajemen juga mengadopsi prinsip akuntansi yang berterima umum, di mana prinsip akuntansi tersebut diterapkan oleh akuntansi keuangan. Contoh misalnya, akuntansi keuangan menganut prinsip penandingan dalam perhitungan pendapatan dengan biaya dalam menghitung laba perusahaan. Demikian juga dengan akuntansi manajemen, tentunya menganut prinsip yang sama dalam mengukur kinerja pusat laba, yaitu melakukan prinsip penandingan antara pendapatan dan biaya. Persamaan yang kedua yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen menggunakan informasi operasi yang sama sebagai pijakan atau bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Tapi karena pemakainya berbeda, tentunya memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda dalam memanfaatkan informasi operasi tersebut untuk menghasilkan informasi yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Bahasan selanjutnya yang harus dipahami yaitu berkenaan dengan akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Dalam akuntansi biaya mempunyai tujuan untuk menghitung biaya produksi dalam rangka menetapkan harga pokok produk baik yang dibuat secara pesanan atau massal dan menyusun laporan biaya guna memenuhi kepentingan manajemen. Akuntansi biaya dalam hal ini merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak internal perusahaan, bukan berdiri sendiri. Dalam artian bahwa akuntansi biaya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Karena baik dalam akuntansi manajemen ataupun akuntansi keuangan, dalam hal tertentu membutuhkan akuntansi biaya untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Fungsi manajemen biaya dalam hal ini yaitu memberikan informasi yang berguna bagi manajer dalam mengambil keputusan strategis dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perusahaan itu sendiri. Sehingga dibutuhkanlah akuntansi biaya dalam akuntansi manajemen ataupun dalam akuntansi keuangan. Perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi tentunya tidak dapat dipisahkan dari tiga tingkatan perkembangan yang ada, di mana tingkat pertama yaitu berkenaan dengan scorekeeping atau pembuat skor. Akuntansi manajemen dalam hal ini yang berkenaan dengan tipe akuntansi manajemen dibuat sebagai skor penilaian.
pembuat skor untuk mengukur kinerja dari manajemen perusahaan. Sedangkan tingkat perkembangan yang berikutnya yaitu attention directing, yaitu berhubungan dengan penarik perhatian manajemen, di mana dalam akuntansi manajemen banyak hal yang dapat diperoleh sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan. Maka dalam hal tersebut tentunya pihak manajemen akan mengkaji antara cost and benefit-nya dari semua komponen informasi tersebut untuk mengambil suatu keputusan. Tingkat perkembangan berikutnya yang terakhir yaitu problem solving, di mana hal ini berkenaan dengan penyedia informasi untuk pemecahan masalah. Dalam hal akuntansi manajemen tentunya menjadi tumpuan informasi dalam pengambilan keputusan pihak manajemen. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi, di mana akuntansi manajemen dipandang sebagai suatu tipe informasi akuntansi yang merupakan suatu proses untuk mengolah informasi keuangan untuk memenuhi keperluan para manajer dalam perencanaan dan pengendalian aktivitas informasi. Dalam hal akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi, maka akuntansi manajemen ini merupakan suatu tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang atau moneter sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Informasi yang ada ini memiliki dua cabang atau dua kemungkinan informasi yang ada, yaitu informasi kualitatif dan informasi non-kualitatif, di mana informasi kualitatif ini terbagi kepada dua hal, yaitu informasi akuntansi dan informasi non-akuntansi. Untuk informasi akuntansi itu terbagi menjadi tiga hal, yaitu informasi operasi, informasi akuntansi keuangan, dan informasi akuntansi manajemen, di mana informasi akuntansi manajemen ini terbagi menjadi tiga, yaitu informasi akuntansi penuh, ini berhubungan dengan objek informasi. Yang kedua yaitu berkaitan dengan informasi akuntansi diferensial, ini tentunya berhubungan dengan alternatif pilihan yang dibuat oleh akuntansi manajemen. Dan yang ketiga yaitu berkenaan dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Tentunya ini berhubungan dengan wewenang dari manajer. Itu bentuk informasi yang ada yang berkorelasi dengan akuntansi manajemen. Mengapa informasi kuantitatif itu juga dibutuhkan? Karena dalam pengambilan keputusan, contohnya yaitu pengambilan keputusan informasi, pihak manajemen tidak hanya memerlukan informasi apakah investasi mendatang itu menghasilkan laba atau tidak, namun juga berhubungan dengan informasi kuantitatif, yaitu berkenaan dengan besarnya rate of
return atau ROI dan payback period. Sehingga hal tersebut menjadi informasi kuantitatif yang dibutuhkan dalam pengambilan suatu keputusan. Informasi kuantitatif ini contohnya yaitu rate of return, payback period, dan yang lainnya. Sedangkan informasi non-kuantitatif itu berhubungan bila mana rate of return-nya diinformasikan misalnya baik, lumayan, jelek, atau yang lainnya. Sedangkan informasi yang disajikan berkenaan dengan payback period contohnya yaitu tidak terlalu lama, dan sebagainya. Berhubungan dengan tipe informasi akuntansi manajemen yang terbagi menjadi 3, tentunya dalam hal ini memiliki manfaat informasi baik untuk informasi masa lalu ataupun informasi untuk masa depan. Dalam hal informasi akuntansi penuh, maka manfaat informasi masa lalu berhubungan dengan 4 hal, yaitu pelaporan informasi keuangan, analisis kemampuan menghasilkan laba, jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu, dan yang keempat, merupakan penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Sedangkan manfaat informasi yang berhubungan dengan masa depan ini berkenaan dengan 4 hal juga, yaitu penyusunan program, penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer, dan penentuan harga jual dalam perusahaan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk informasi akuntansi diferensial, manfaatnya ini tidak berhubungan dengan informasi masa lalu, tapi hanya berhubungan dengan manfaat informasi masa depan. Untuk apa? Yaitu pengambilan keputusan, pemilihan alternatif baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga dapat memanfaatkan informasi akuntansi diferensial. Yang berikutnya yaitu berhubungan dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban, maka manfaat informasi masa lalu yaitu berhubungan dengan penilaian kinerja manajer dan pemotivasian manajer. Dengan mengetahui hasil kinerja mereka, maka dapat memberikan motivasi terhadap pihak manajer. Sedangkan manfaat informasi masa depan dengan adanya informasi akuntansi pertanggungjawaban tersebut yaitu untuk penyusunan anggaran. Pembahasan terakhir dalam pengantar akuntansi manajemen yaitu berkenaan dengan tujuan dari akuntansi manajemen itu sendiri. Ada 4 tujuan yang harus dipahami dalam akuntansi manajemen ini. Yang pertama yaitu akuntansi manajemen sebaiknya dikaitkan dengan fungsi perencanaan dari para manajer. Hal ini meliputi identifikasi tujuan, perencanaan arus sumber kekayaan atau harta yang optimal berikut penggunaannya. Sedangkan yang kedua dari tujuan akuntansi manajemen ini yaitu akuntansi manajemen sebaiknya dikaitkan dengan bidang persoalan organisasi. Hal ini meliputi pada 2 hal yaitu
menghubungkan struktur perusahaan dengan tujuannya, menetapkan dan menjaga sistem pelaporan dan sistem komunikasi yang efektif. Tujuan akuntansi manajemen yang berikutnya yang ketiga yaitu akuntansi manajemen sebaiknya dikaitkan dengan fungsi pengawasan manajemen. Hal ini meliputi pada 3 hal, yaitu yang pertama adalah penetapan karakteristik ekonomi dari bidang kerja yang tepat, yang signifikan dipandang dari segi tujuan. Yang kedua, membantu pemotivasian terhadap kinerja individu yang diinginkan secara keseluruhan komunikasi informasi kinerja yang realistis dalam hubungan dengan tujuannya. Yang ketiga yaitu menyoroti ukuran kinerja dengan menunjukkan keanehan tujuan dalam bidang kerja dan pertanggungjawaban yang dapat diidentifikasi. Tujuan akuntansi manajemen yang terakhir yaitu yang keempat adalah akuntansi manajemen sebaiknya dihubungkan dengan manajemen sistem operasi menurut fungsi, produk, proyek, atau segmentasi operasi dari perusahaan tersebut. Tentunya hal ini meliputi terhadap 2 hal, yaitu pengukuran input cost relevan, penghasilan, atau ukuran statistik output. Dalam hal ini juga meliputi kepada komunikasi data yang tepat, karakteristik ekonomi yang mendasar, komunikasi data terhadap personel yang kritis berdasarkan waktu yang tepat. Itu 4 hal yang berhubungan dengan tujuan akuntansi manajemen. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.